Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Eka Novitasari dengan NIM 202310101033. Saya berasal dari kelas B 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi kebutuhan aman dan nyaman di mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Bisa di next. Kebutuhan aman dan nyaman seringkali dikaitkan dengan kondisi nyeri. Untuk definisi keamanan, yaitu menurut Potter dan Perry pada tahun 2006, keamanan sendiri merupakan kondisi terbebas dari luka atau cedera baik fisiologi dan psikologi atau didefinisikan sebagai kondisi aman dan sejahtera. Sedangkan menurut Carpinito dan Linda Jual pada tahun 2000, perubahan kenyamanan merupakan kondisi seseorang dalam kondisi yang tidak kondusif dan merasakan rangsangan pada kondisi yang berbahaya atau bahaya. Klasifikasi kebutuhan keamanan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama keselamatan fisiologi. Keselamatan fisiologi melibatkan keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh seseorang manusia di kehidupannya. Biasanya, keselamatan fisiologi ini berkaitan dengan penyakit, kecelakaan, bahaya, nyeri, dan serta cemas. Yang kedua, yaitu keselamatan psikologi. Menurut Potter dan Perry pada tahun 2005, seseorang dikatakan dalam kondisi aman dari psikologi, yaitu di mana seseorang harus mengetahui harapan dari orang lain, baik dari keluarga ataupun tenaga kesehatan. Di hal ini, keselamatan psikologi merupakan hal yang paling penting yang akan dilakukan oleh seorang perawat, karena apabila tidak teratasi, dapat menyebabkan dampak buruk pada seorang individu pasien. Yang ketiga, yaitu lingkup kebutuhan keamanan. Biasanya berkaitan dengan seluruh faktor fisiologi dan psikologi yang berpengaruh atau berakibat terhadap berlangsungnya sebuah kehidupan. Yang keempat, yaitu macam-macam bahaya atau kecelakaan. Biasanya berupa di rumah sakit yang berbentuk mikroorganisme melalui penyebaran antara manusia yang lain, kemudian cahaya, kebisingan, cedera atau luka, kesalahan prosedur tindakan, serta peralatan medis. Cara meningkatkan keamanan yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, mengkaji tingkat kemampuan pasien untuk melindungi diri. Yang kedua, menjaga keselamatan pasien yang sedih. Yang ketiga, mengunci roda kursi roda saat berhenti. Yang keempat, memasang pengaman sisi tempat tidur. Yang kelima, memasang bel yang mudah dijangkau pasien. Yang keenam, kursi roda dengan pengaman. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lantai. Dan yang ke-8 yaitu melakukan prosedur tindakan yang sesuai. Definisi kenyamanan. Menurut Kolchaba pada tahun 1992 dalam kutipan Potter dan Perry tahun 2005, kenyamanan merupakan kondisi kebutuhan dasar manusia yang sudah tercapai, meliputi kebutuhan nyaman, perasaan lega, dan transenden atau kondisi lebih dari nyeri. Kebutuhan kenyamanan sendiri meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu fisiologi. Fisiologi ini dikaitkan dengan sensasi respon tubuh individu. Yang kedua yaitu sosial atau hubungan interpersonal keluarga dan sosial. Yang ketiga, psikospiritual berkaitan dengan kewaspadaan internal diri sendiri terkait harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Yang keempat yaitu lingkungan berkaitan dengan latar belakang pengalaman eksternal individu seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, unsur, dan faktor alam lainnya. Next. Definisi nyeri dan fisiologi nyeri. Secara umum, nyeri merupakan keadaan di mana seseorang mengalami
nyaman yang bersifat subjektif karena skala nyeri seseorang tersebut berbeda-beda. Sedangkan menurut Walt Weiselfors pada tahun 1974, nyeri adalah seseorang yang dapat mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau perasaan yang dapat membuat seseorang tegang. Nyeri dikaitkan dengan reseptor nonsiseptor, yaitu merupakan ujung-ujung saraf yang bebas yang mengandung atau tidak mengandung mielin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada bagian visera, sendi, dinding arteri, hati, dan kalung empedu. Dan rangsangan. Reseptor nyeri akan menimbulkan rangsangan atau stimulasi terhadap seseorang. Biasanya stimulasi tersebut berupa zat kimiawi seperti bradikemin, histamin, prostaglandin, dan macam-macam asam yang terlepas akibat kerusakan jaringan karena proses oksigenasi. Selain itu, stimulasi lain dapat berupa termal, listrik, atau mekanis. Next. Untuk klasifikasi nyeri secara umum terbagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Yang dapat dilihat perbedaannya dari tabel berikut. Untuk pengalamannya, nyeri akut mengalami satu kejadian, sedangkan nyeri kronis yaitu pada satu kondisi atau eksistensi. Sumbernya berasal dari eksternal untuk nyeri akut atau penyakit dalam, sedangkan nyeri kronis tidak diketahui dengan jelas. Yang nyeri akut serangannya secara mendadak, sedangkan nyeri kronis yaitu mendadak tapi berkembang dan terus bersembunyi. Untuk waktu nyeri akutnya kurang lebih selama 6 bulan, sedangkan nyeri kronis lebih dari 6 bulan. Untuk rasa nyeri pada akut yaitu tidak diketahui secara pasti, sedangkan intensitas sehingga proses evaluasinya sangat sulit. Untuk gejala klinis dari nyeri akut yaitu respon khas yang disertai gejala yang jelas. Sedangkan pada nyeri kronis yaitu responnya beragam disertai gejala yang lebih sedikit. Pola pada nyeri akut yaitu sangat terbatas, sedangkan nyeri kronis yaitu berlangsung dengan jangka yang lama dan beragam. Untuk perjalanan waktunya, nyeri akut sendiri berkurang dalam beberapa waktu dengan sendirinya, sedangkan nyeri kronis yaitu akan meningkat dalam beberapa waktu. Untuk nyeri yang berdasarkan sifatnya, maka nyeri dapat dibedakan menjadi nyeri tertusuk dan terbakar. Next. Teori nyeri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama teori pemisahan atau specificity theory. Biasanya rangsangan ini masuk ke dalam medula spinalis melalui cornu dorsalis, kemudian naik ke tractus lisur dan bersilangan di garis median serta sisi akhir yang berakhiran di korteks sensoris. Yang kedua yaitu teori pola atau pattern theory. Biasanya rangsangan ini masuk melalui akar ganglion dorsal, kemudian masuk ke dalam medula spinalis dan akibatnya akan melakukan aktivasi sel T sehingga terjadi kontraksi persepsi dan otot, kemudian menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga yaitu teori pengendalian gerbang atau gate control theory. Biasanya nyeri bergantung pada kerja saraf besar dan kecil di dalam akar ganglion dorsalis. Rangsangan pada saraf besar akan meningkatkan aktivitas substansia gelatinosa yang berdampak pintu mekanismenya tertutup sehingga aktivasi sel T akan terhambat dan hantaran rangsangan pun terhambat, berlangsung di korteks cerebri. Hasilnya akan dikembalikan lagi ke dalam medula spinalis melalui serat efferent dan reaksi mempengaruhi sel T. Sedangkan pada rangsangan pada serat kecil akan menghambat aktivitas substansia gelatinosa dan pintu mekanismenya terbuka, sehingga merangsang aktivitas sel T yang kemudian akan menghantarkan rangsang nyeri. Yang terakhir yaitu teori transmisi dan inhibisi. Transmisi impuls nyeri oleh neurotransmitter spesifik dapat efektif akibat adanya stimulus nonsiseptor. Sedangkan inhibisi impuls nyeri efektif akibat impuls-impuls serabut besar akan memblok impuls serabut lamban dan endokrin opiat sistem supresi. Next.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri yaitu ada 4. Pertama, arti nyeri. Orang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, sosial, kultural, dan pengalaman. Yang kedua, persepsi nyeri, yaitu di mana penilaian subjektif korteks seseorang yang dipengaruhi oleh faktor pemicu stimuli nosiseptor. Yang ketiga, toleransi nyeri biasanya berhubungan dengan intensitas nyeri atau kemampuan seseorang dalam menahan nyeri. Biasanya faktor peningkatan nyeri terjadi karena alkohol, obat-obatan, dan hipnotis. Sedangkan faktor penurun nyeri terjadi karena kelelahan, emosional, bosan, cemas, nyeri tak reda, dan sakit. Yang terakhir yaitu reaksi terhadap nyeri, yang merupakan respon seseorang terhadap nyeri seperti rasa takut, cemas, gelisah, dan menangis. Biasanya dipengaruhi oleh arti nyeri, tingkat persepsi nyeri, riwayat masa lalu dan psikis, rasa takut dan cemas, serta usia. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan, yaitu ada 12. Yang pertama, emosional. Emosional meliputi rasa depresi, marah, cemas. Yang kedua, status mobilisasi, keterkaitan dengan aktivitas yang terbatas, otot lemah, kesadarannya menurun, sehingga kemungkinan terjadi resiko injuri. Yang ketiga, gangguan persepsi sensori, yaitu dipengaruhi terhadap adaptasi rangsangan berbahaya seperti gangguan penciuman dan penglihatan. Yang keempat yaitu keadaan imunitas, di mana seseorang terjadi gangguan daya tahan tubuh akan menyebabkan terjadinya terserang penyakit. Yang kelima yaitu tingkat kesadaran. Pada pasien koma, responnya akan menurun sehingga paralisis dan disorientasi dan kurang tidur sering terjadi. Yang keenam yaitu informasi atau komunikasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan kecelakaan. Yang ketujuh yaitu gangguan tingkat diksi kejadian sebelumnya. Yang kedelapan yaitu penggunaan antibiotik yang tak rasional. Antibiotik sendiri dapat menimbulkan resisten dan anafilaksi shock pada seseorang individu. Yang ke-9, status nutrisi. Keadaan kurang vitamin, mahan, dan mudah terserang penyakit. Yang ke-10 yaitu usia, baik pada usia janin atau fetus, bayi, toddler, sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Yang ke-11 yaitu jenis kelamin, di mana wanita dan pria sama-sama memiliki rasa nyeri. Yang ke-12 yaitu kebudayaan atau budaya, di mana keyakinan dan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi seorang individu mengatasi rasa nyeri dan terkait kenyamanan. Next. Untuk proses keperawatannya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengkajian meliputi usia, riwayat kesehatan sebelumnya, keluhan pasien, perubahan kondisi, dan terapi pengobatan. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan yang berdasarkan pedoman 3S atau NANDA yang sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pada pasien yang mengalami resiko terhadap injuri fisik yaitu resiko tinggi injuri. Yang ketiga, intervensi atau perencanaan biasanya berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses keperawatan. Next. Yang keempat yaitu implementasi, yaitu pelaksanaan proses keperawatan dengan memperhatikan kondisi tahap perkembangan dan lingkungan pasien. Yang terakhir yaitu kelima, evaluasi dengan cara membandingkan kriteria hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila tujuan telah terpenuhi, maka intervensi keperawatan dianggap lebih efektif dan tepat. Apabila tidak tercapai, maka perawat harus mengkaji ulang apakah ada faktor risiko lain yang mengancam keselamatan pasien. Sehingga perawat dan keluarga perlu memberikan cara lain untuk keamanan pasien. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang terpercaya, yaitu saya mengambil dari penulis Kasyati NWJ Rosmalati pada tahun 2016 dengan judul Kebutuhan Dasar Manusia 1, cetakan pertama yang diproduksi di tempat Jakarta oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, saya mengambil sumber dari PPT Nurse Anissa Ardiana Eskep MKep Haji. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.